Halo guys, Zaki di sini dan ini adalah laptop Lenovo Yogi 15i RX9. Nah, laptop ini memiliki ukuran layar 15,6 inci dengan teknologi IPS. IPS ini adalah in-plane switching, jenis panel LCD yang terkenal karena akurasi warna yang tinggi dan sudut pandang yang luas. Lalu, panel ini memiliki resolusi Full HD dan memiliki refresh rate 144 Hz. Lalu kecerahan layarnya berada di 300 nits dan memiliki cakupan warna 100% sRGB. Selanjutnya di sini ada konektor yang dimiliki laptop ini. Yang pertama di sini ada slim tip power konektor. Nah, konektor daya slim tip ini adalah port yang digunakan untuk menghubungkan adaptor utama laptop 170 watt pada laptop ini. Nah, dalam konteks arsitektur komputer, sistem daya sangat berpengaruh terhadap performa CPU dan GPU, karena daya masuk menentukan apakah sistem dapat menjalankan turbo boost, mempertahankan TGP GPU, dan menghindari throttling. Nah, selanjutnya di sini ada USB-A 3.2 Gen 1. USB ini adalah port klasik yang berbentuk persegi panjang, digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti mouse, keyboard, USB flash drive, printer, dan lain-lain. Nah, pada sudut pandang organisasi dan arsitektur komputer, USB ini merupakan contoh dari perangkat input-output, yaitu sistem di mana CPU melalui USB host controller mengatur aliran data antara perangkat USB dan memori utama sistem. Port ini mampu mentransfer data hingga 5 gigabit per detik menggunakan jalur komunikasi serial diferensial yang jauh lebih efisien dibanding bus paralel generasi lama. Dalam arsitektur komputer, USB bekerja menggunakan mekanisme packet-based communication, mirip seperti sistem jaringan, di mana data dikemas ke dalam paket lengkap dengan header, payload, dan error checking. Keberadaan protokol ini memungkinkan USB melakukan error detection, flow control, dan arbitrasi bandwidth secara dinamis. Selain itu, port USB ini mendukung backward compatibility, sehingga perangkat USB versi lama tetap dapat digunakan. Selanjutnya di sini ada port Ethernet RJ45 atau Gigabit Ethernet. Port Ethernet RJ45 ini menyediakan koneksi jaringan kabel berkecepatan tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada port Ethernet RJ45. Nah, port Ethernet RJ45 ini menyediakan koneksi jaringan kabel berkecepatan tinggi gigabit yang stabil dan memiliki latensi rendah. Pada arsitektur komputer, modul Ethernet dikategorikan sebagai perangkat input-output berperforma tinggi yang bekerja sangat erat dengan mekanisme DMA atau Direct Memory Access. Saat menerima atau mengirim paket data, kartu jaringan atau NIC menulis data langsung ke RAM tanpa melibatkan CPU untuk setiap byte yang ditransfer, sehingga mengurangi overhead dan meningkatkan efisiensi. Dalam sistem operasi, driver jaringan mengatur ring buffer, interrupt moderation, dan packet batching untuk mengoptimalkan performa dan mengurangi latensi, karena Ethernet memberikan transmisi yang lebih konsisten dibanding Wi-Fi. Port ini menjadi jalur utama untuk aktivitas seperti gaming kompetitif atau transfer file besar. Selanjutnya ada port HDMI atau HDMI. Nah, port HDMI 2.1 pada laptop ini merupakan perangkat input-output berperforma tinggi yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal video dan audio dari laptop ke perangkat tampilan eksternal seperti monitor, TV, atau proyektor. Pada konteks organisasi dan arsitektur komputer, HDMI adalah bagian dari subsistem input-output yang berperan sebagai jalur komunikasi antara GPU dan perangkat display. Frame yang dihasilkan GPU disimpan dalam frame buffer,
kemudian dibawa oleh display engine menuju encoder HDMI untuk ditransmisikan melalui kabel HDMI ke layar eksternal. HDMI 2.1 mendukung bandwidth yang sangat tinggi, memungkinkan pengiriman video berkualitas tinggi seperti 4K pada 120 Hz atau 8K pada 60 Hz, serta fitur seperti HDR dan variable refresh rate. Selanjutnya di sini ada USB-A 3.2 lagi, dan di sampingnya ada USB-A 3.2 lagi. Selanjutnya ada micro jack audio. Lalu di samping kiri ada audio jack 3,5 mm. Port audio ini menggabungkan fungsi output audio seperti handphone ataupun mikrofon. Port audio 3,5 mm menggabungkan fungsi output audio seperti handphone. Port audio 3,5 mm menggabungkan fungsi output audio headphone dan input audio mikrofon dalam satu lubang TRRS. Dari perspektif organisasi dan arsitektur komputer, audio jack berhubungan dengan audio codec chip, yaitu sirkuit DAC atau digital to analog converter, dan ADC atau analog to digital converter, yang bertugas mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya. Pada saat audio diputar, sistem audio OS mengirim data digital ke kodek melalui bus khusus, misalnya HDA atau High Definition Audio. Kodek kemudian mengubah data ini menjadi sinyal analog yang dapat didengar melalui headphone. Sebaliknya, untuk mikrofon, sinyal analog diubah menjadi digital oleh ADC sebelum diteruskan ke OS. Dalam level organisasi arsitektur komputer, subsistem ini menuntut buffer audio kecil agar latensi minimal, karena audio adalah aliran data real time. Jika buffer terlalu besar atau ada keterlambatan CPU scheduler, akan muncul masalah seperti lag, pop, atau audio cracking. Lalu di sini ada tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kamera. Selanjutnya ada USB-C atau USB Type-C 3.2 Gen 2. Nah, port USB-C pada laptop ini adalah salah satu komponen input-output paling canggih, karena port ini mendukung berbagai fungsi sekaligus, seperti transfer data cepat hingga 10 gigabit per detik, output video melalui DisplayPort Alt Mode. Nah, DisplayPort Alt Mode ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan port USB-C mengirimkan sinyal video DisplayPort langsung dari GPU atau eGPU ke monitor eksternal tanpa menggunakan konektor DisplayPort fisik. Jadi, port USB-C ini dapat mengalihkan jalur data berkecepatan tinggi miliknya untuk membawa sinyal DisplayPort, sehingga USB-C bisa menjalankan fungsi yang sebelumnya hanya dimiliki oleh port DisplayPort biasa. Selain itu, port USB-C ini juga bisa digunakan sebagai charging, yang dapat charging hingga 140 watt. Nah, gak kalah kerennya lagi nih guys, laptop ini dilengkapi dengan Intel Core i5 generasi 13 450HX. Nah, gak kalah kerennya lagi nih guys, laptop ini dilengkapi dengan prosesor Intel Core i5 13450HX, di mana i5 ini menandakan bahwa prosesor ini merupakan kategori performa menengah yang sudah sangat kuat untuk gaming, editing, dan produktivitas berat. Lalu angka 13 ini menunjukkan bahwa CPU ini adalah generasi Intel ke-13 dengan nama arsitektur Raptor Lake. Lalu ada 450. 450 ini menunjukkan nomor model di seri i5 generasi 13.
Selanjutnya ada HX. HX ini berarti prosesor kelas tinggi di berarti prosesor kelas tinggi berarti prosesor kelas paling tinggi di laptop dengan karakteristik. Nah, selanjutnya HX ini berarti laptop ini prosesor. Nah, selanjutnya HX pada nama CPU ini menandakan bahwa prosesor ini memiliki performa tinggi yang dirancang untuk laptop kelas atas seperti laptop gaming dan workstation dengan daya konsumsi tinggi dan performa setara desktop. Selanjutnya ada spesifikasi utama CPU. Nah, CPU ini memiliki total 10 core dengan 6 performance core dan 4 efisiensi core. Lalu ada 16 thread. Nah, thread ini adalah jalur eksekusi paling kecil yang dapat dijalankan oleh sebuah CPU secara mandiri. Oke. Nah, selanjutnya ada clock speed. Clock speed ini sendiri adalah kecepatan kerja dasar dari sebuah prosesor, yaitu berapa banyak siklus yang dapat dijalankan CPU dalam satu detik. Clock speed biasanya diukur dalam gigahertz atau megahertz. Gigahertz adalah miliaran siklus per detik. Kalau megahertz berarti jutaan siklus per detik. Clock speed-nya ada P-core kurang lebih 2,4 GHz dan boost clock P-core hingga 4,6 GHz. Lalu ada arsitektur hybrid yaitu P-core dan E-core yang menggabungkan performa tinggi dan efisiensi daya. Dan prosesor ini juga memiliki charge 20 MB Intel Smart Charge. Lalu ada TDP atau daya hingga 55 watt hingga 100 watt, tergantung mode yang digunakan laptop ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari segi RAM dan SSD pada laptop ini. Nah, laptop ini sendiri memiliki RAM sebesar 12 GB dengan DDR5 4800 MHz. DDR5 ini adalah generasi terbaru RAM yang memiliki kecepatan dan efisiensi lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya, seperti DDR4. Dalam arsitektur komputer, DDR5 memiliki 2 subchannel per modul yang meningkatkan paralelisme data, lalu memberikan bandwidth besar ke CPU, dan menurunkan bottleneck memori dan meningkatkan IPC atau instruction per cycle. Selanjutnya ada 4800 Hz. Ya, 4800 Hz ini adalah kecepatan RAM yang menunjukkan seberapa cepat RAM dapat memindahkan data per detik. Dalam arsitektur komputer, kecepatan RAM berpengaruh pada bandwidth memori, yaitu jumlah data yang bisa dikirim ke CPU setiap detik. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat CPU mendapatkan data, maka performanya pun akan meningkat. Kalau ada SODIMM. SODIMM ini adalah bentuk fisik RAM kecil yang digunakan pada laptop. Dalam arsitektur komputer, SODIMM ini memudahkan upgrade karena RAM tidak disolder. RAM ini menggunakan slot fisik yang terhubung ke memori kontrol CPU. RAM ini mensupport dual channel. Artinya laptop memiliki 2 channel memori sehingga 2 modul RAM dapat bekerja secara bersamaan. Dalam arsitektur komputer, bandwidth RAM menjadi 2 kali lipat, maka data lebih cepat masuk ke CPU, lalu meningkatkan FPS pada game dan kecepatan multitasking. Nah, RAM ini dapat di-upgrade hingga 32 GB. Karena itu, kapasitas besar memungkinkan lebih banyak aplikasi berjalan bersamaan
dan mengurangi ketergantungan pada virtual memory di SSD. Selanjutnya untuk SSD ini adalah singkatan dari Solid State Drive. Nah, SSD adalah media penyimpanan cepat yang menggunakan chip flash. Nah, pada laptop ini sendiri SSD-nya ada 512 GB PCLe 4.0 NVMe. SSD-nya ini bagian dari secondary storage tingkat memori L5 dan jauh lebih cepat dari HDD. NVMe ini adalah non-volatile memory express. NVMe ini adalah protokol penyimpanan modern yang memanfaatkan PCLe untuk kecepatan ultra cepat dalam arsitektur komputer. NVMe ini menggunakan queue paralel atau banyak antrian yang cocok untuk CPU multi-core. Selanjutnya transfer data menggunakan DMA atau Direct Memory Access yang membuat CPU tidak terbebani untuk copy data. Selanjutnya ada PCLe 4.0x4 antar muka berkecepatan tinggi yang menghubungkan SSD langsung ke CPU. Nah, PCLe 4.0 ini adalah generasi keempat dari PCL Express. PCI. Nah, X4 ini menggunakan 4 jalur transfer data. Dalam arsitektur komputer, setiap line PCIe memiliki bandwidth tinggi, maka total bandwidthnya sangat besar, mengurangi bottleneck antara storage, CPU, dan RAM, lalu membuat loading game dan aplikasi super cepat. Selanjutnya ada M2 2242 atau 2280, artinya jenis ukuran fisik SSD M2. Nah, 2242 ini merupakan artinya panjang 42 mm dan 2280 panjang 80 mm. Dalam arsitektur komputer, M2 ini memungkinkan laptop memiliki 2 slot SSD internal sehingga fleksibel untuk upgrade kapasitas besar. Total kapasitas dari SSD ini sendiri adalah 512 GB. Nah, hubungan antara RAM dan SSD ini semakin besar dan cepat. Semakin besar RAM, maka semakin cepat juga kecepatan kinerjanya. Semakin cepat Nah, selanjutnya ada hubungan RAM dan SSD dengan kinerja laptop. Semakin besar dan cepat RAM, maka semakin lancar untuk multitasking. Lalu, semakin cepat PCIe 4.0 NVMe, maka semakin cepat loading dan boot. Selanjutnya ada virtual memory atau paging file. Saat RAM penuh, SSD akan digunakan sebagai RAM tambahan virtual. Karena SSD di laptop ini cepat, proses patching tetap tidak terlalu lambat, tapi tetap lebih lambat dibanding RAM aslinya. Nah guys, sebagai bagian dari seri HX, prosesor ini menggunakan chip kelas desktop yang ditandukkan pada laptop. Ini membuat performanya jauh lebih tinggi dibanding seri H atau U yang biasa sering ditemukan pada laptop mid-range. Selain itu, laptop ini sangat tangguh untuk gaming dengan kombinasi 6 P-core dan GPU RTX 3050. CPU ini mampu menjaga FPS jauh lebih stabil di game seperti Valorant, GTA 5, dan game-game AAA yang lain. Selain itu, CPU ini cocok untuk multitasking dan produktivitas berat, seperti bermain game sambil streaming, menjalankan banyak aplikasi background, melakukan editing video, coding, compiling, atau virtual machine. Lalu ada turbo boost tinggi.
yang berkecepatan hingga 4,6 GHz yang dapat memiliki respons cepat, terutama saat membuka aplikasi berat atau melakukan perhitungan intensif single thread seperti game kompetitif FPS. Karena LOK ini memiliki sistem cooling besar, CPU dapat mempertahankan clock tinggi lebih lama tanpa throttling berlebihan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang virtual memory. Nah, virtual memory adalah mekanisme pada sistem operasi yang memungkinkan laptop menggunakan sebagian ruang SSD sebagai perpanjangan dari RAM. Dengan kata lain, ketika RAM fisik pada laptop ini 12 GB mulai penuh karena membuka banyak aplikasi atau tas berat, sistem akan meminjam ruang SSD untuk menjalankan proses tambahan. Nah, pada laptop ini karena memakai SSD NVMe PCIe 4.0 yang sangat cepat, proses virtual memory menjadi jauh lebih responsif dibanding zaman laptop HDD. Namun tetap saja virtual memory ini lebih lambat dari RAM yang aslinya, sebab SSD memiliki latensi lebih tinggi daripada RAM DDR5. Nah, gimana sih virtual memory ini bekerja di laptop? Ketika RAM 12 GB pada laptop ini penuh atau mencapai batasnya karena misalnya multitasking atau bermain game, Windows membuat file khusus di SSD bernama patchfile.scs. Ini adalah ruang di SSD yang bertingkah seolah-olah RAM. Nah, data-data yang kurang penting dipindah ke SSD. Sistem akan memindah data yang kurang aktif dari RAM ke SSD seperti tab Chrome lama, background apps, aset games yang jarang dipakai, dan lain-lain. Hal ini disebut patching atau swapping. Tujuannya memberi ruang RAM untuk proses yang sedang aktif. CPU mengakses data dari SSD melalui MMU. Nah, di tingkat arsitektur komputer, CPU menggunakan Memory Management Unit atau MMU. MMU menerjemahkan alamat virtual. Dalam hal ini konteksnya alamat fisik RAM atau SSD. Sistem menggunakan patch table untuk mencatat lokasi tiap data. Lalu TLB atau Translation Lockside Buffer mempercepat penerjemahan alamat. Dengan cara ini, aplikasi seakan memiliki memori yang besar meski RAM aslinya terbatas. Nah, kenapa sih virtual memory penting di laptop Lenovo LOK ini? Yang pertama karena RAM 12 GB. Kadang itu tidak cukup untuk game-game yang modern seperti sekarang ini. Lalu SSD PCIe 4.0 NVMe laptop ini sangat cepat, jadi proses patching relatif cepat dan tidak terasa seberat laptop yang memakai HDD. Lalu Windows 11 yang digunakan laptop ini pintar mengatur memory compression. Sebelum memakai patch file, Windows akan mengompres data di RAM, lalu baru memindahkannya ke SSD, sehingga hal ini mengurangi lag. Nah, kesimpulan dari virtual memory ini adalah virtual memory pada laptop ini adalah mekanisme yang meminjam sebagian ruang dari SSD NVMe sebagai RAM tambahan ketika RAM 12 GB mulai penuh. Berkat SSD PCIe 4.0 ini yang sangat cepat dan fitur manajemen memori modern Windows, proses ini berlangsung mulus dan membuat laptop tetap responsif dalam multitasking maupun gaming yang berat. Oke guys, mungkin segitu aja review dari aku yang telah memberikan penjelasan tentang monitor, port, dan RAM, SSD, CPU, dan GPU dari laptop Lenovo LOK 15 IRX9 ini ya. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Dadah.